Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih sudah menonton video ini. Di sini saya akan bahas tentang penerapan fungsi linear matematika, ekonomi, dan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Della Oktaviani dengan NIM B10312210005 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dari kelas A akuntansi. Di sini kan kita akan membahas penerapan fungsi linear. Adapun pokok pembahasannya yaitu definisi penerapan fungsi linear, pembentukan fungsi linear, dan penerapan fungsi linear pada ekonomi. Oke, yang pertama ada definisi penerapan fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi paling sederhana karena mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat pada satu variabel tersebut. Fungsi ini sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi dan bisnis secara linear. Hal ini dikarenakan kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan ke dalam model yang berbentuk linear. Oke, di sini ada pembentukan fungsi linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung dari data yang tersedia. Pada prinsipnya, persamaan dapat dibentuk berdasarkan unsur-unsur seperti penggal garisnya, lereng garisnya, atau koordinat titik-titik yang memenuhi persamaan. Nah, pada penerapan ekonomi itu ada 6, yaitu fungsi permintaan, fungsi penawaran, keseimbangan pasar, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, fungsi biaya, dan fungsi penerimaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan variabel harga serta variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk itu sendiri, pendapatan konsumen, harga produk yang diharapkan pada periode mendatang, harga produk lainnya saling berhubungan, dan selera konsumen. Fungsi ini apabila digambarkan kurvanya akan mempunyai kemiringan atau gradien yang negatif, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan berbentuk garis lurus. Nah, di sini ada bentuk umum dari fungsi permintaan. Rumusnya Q sama dengan A min BP atau P sama dengan A per B min 1 per B Q. Q itu diartikan jumlah barang yang diminta, P-nya harga produk, A dan B-nya sebagai parameter. Oke, di sini ada contoh soal. Suatu barang jika dijual seharga 5.000 per buah akan terjual sebanyak 3.000 buah. Akan tetapi jika dijual dengan harga murah yaitu 4.000 per buah, maka jumlah permintaan terhadap barang tersebut meningkat menjadi 6.000 buah. Bagaimanakah fungsi permintaannya dan gambarkan fungsi permintaan tersebut pada grafik Kartesius. Nah, kita masukkan P1 sama dengan 5.000, P2 sama dengan 4.000, Q1 sama dengan 3.000, Q2 sama dengan 6.000. Nah, kita masukkan rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, jadi kita masukkan semuanya. Jadi P sama dengan min 1 per 3, QD tambah 6.000. Jadi fungsi permintaannya sama dengan P sama dengan min 1 per 3 QD tambah 6.000. Nah, seperti ini grafiknya. Oke, di sini ada fungsi penawaran. Apa sih fungsi penawaran itu? Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel dan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Variabel tersebut antara lain harga produk tersebut, tingkat teknologi yang tersedia, harga dari faktor produksi yang diinput, harga produk lain yang berhubungan dalam produksi, harapan produsen terhadap harga produk tersebut di masa mendatang.
Fungsi ini apabila digambarkan kurvanya akan mempunyai kemiringan atau gradien yang positif, sehingga bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurvanya akan menarik dari kiri bawah ke kanan atas dan berbentuk garis lurus. Nah, ini rumus umumnya sama dengan rumus permintaan tadi, tetapi ini ditambah. Oke, di sini ada contoh soal. Penawaran suatu barang sebanyak 500 buah pada harga 40.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.250 akan menyebabkan jumlah penawaran mengalami peningkatan sebesar 250. Gambarkan fungsi penawaran dan gambarkan fungsi penawaran tersebut pada grafik kartesius. Oke, di sini penyelesaiannya P1 sama dengan 40, delta P sama dengan 1250, Q1 sama dengan 500, delta Q sama dengan 250. Nah, kita masukkan rumusnya P min P1 sama dengan M, Q min Q1. M sama dengan delta P per delta Q sama dengan 5. Jadi P-nya adalah 5Q ditambah 37.500. Dan seperti inilah gambar grafiknya. Di sini ada keseimbangan pasar. Pasar, suatu macam barang, dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik ditunjukkan oleh kesamaan QD sama dengan QS atau PD sama dengan P. Nah, contoh soalnya. Dalam suatu perekonomian, permintaan terhadap suatu produk oleh masyarakat memenuhi fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan 160 min 2P. Sedangkan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen memenuhi fungsi penawaran berikut. QS sama dengan min 80 plus 4P. Tentukan harga keseimbangan pasar yang berlaku pada perekonomian tersebut. Oke, di sini ada penyelesaiannya. QD sama dengan QS sehingga 160 min 2P sama dengan min 80 plus 4P. 240 sama dengan 6P. P sama dengan 60. Jadi fungsi permintaannya QD sama dengan 160 min 2P. P sama dengan 40. QD sama dengan 160 min 2. Terus P-nya diisi dalam kurung tadi 40. Jadi QD-nya adalah 80. Itu fungsi permintaannya. Fungsi penawarannya QS sama dengan min 80 ditambah 4 dalam kurung P. P-nya sama dengan 40. Nah, dimasukkan lagi. QS sama dengan min 80 plus 4 dalam kurungnya 40. Karena itu tadi P. Jadi QS-nya adalah 80. Berdasarkan perhitungan terhadap fungsi permintaan dan penawaran, diketahui bahwa harga keseimbangan adalah 40 dan jumlah barang keseimbangan adalah 80 unit. Nah, di sini ada tabelnya. Nah, seperti ini gambar kurvanya. Ada pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau T. Sehingga fungsi penawaran akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah pajak menjadi PS sama dengan V dalam kurung Q plus T. Yang subsidi yang diberikan atas produksi atau penjualan barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dampaknya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan sebelum atau tanpa subsidi, dan jumlah keseimbangan menjadi lebih banyak.
Cara rumus perubahannya akan seperti berikut. PS sama dengan V dalam kurung Q min S. Oke, di sini ada contoh soal pajak. Jika fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus B plus 3 terhadap produk tersebut, dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar 3 per unit. Tentukanlah A. Berapa harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak, berapa besar total penerimaan pajak oleh pemerintah, berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, gambarkanlah harga dan jumlah keseimbangan sebelum setelah dalam satu diagram. Nah, di sini ada penyelesaiannya. PD sama dengan PS, maka 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Min 0,5 Q sama dengan min 12. Q sama dengan 8. P sama dengan 15 min 8. Jadi P-nya sama dengan 7. Yang A, jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak adalah 8,7. Keseimbangan pasar setelah kena pajak permintaan PD sama dengan 15 min Q. Penawaran setelah pajak P ST sama dengan 0,5 Q plus 3 plus 3. PST-nya 0,5 plus 6. Jika PD sama dengan PSR, maka 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 6. Negatif 1,5 Q sama dengan 6 min 15. Min 1,5 Q sama dengan negatif 9, Q sama dengan 6, P sama dengan 15 min Q, 15 min 6, P sama dengan 9. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah 6,9. B. Penerimaan pajak total oleh pemerintah. T sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18. Yang C, besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 12 dan besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen adalah 6. Nah, berikut ini kurvanya. Ini ada soal tentang subsidi. Jika fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran PS 0,5 plus 3. Jika permintaan memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit produk. Yang A, berapakah harga jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi? B, besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Yang C, besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Yang D, gambarkan kurvanya. Oke, PD sama dengan PS, maka 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Min 0,5 Q sama dengan min 12, Q-nya sama dengan 8. P sama dengan 15 min 8, jadi P-nya adalah 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena subsidi adalah 8,7. PD sama dengan 15 min Q, penawaran setelah pajak PSS 0,5 Q tambah 3 kurang 1,5. PST sama dengan 0,5 Q tambah 1,5. Jika PD sama dengan PSS, maka 15 min Q sama dengan 0,5 plus 1,5. Min 1,5 Q sama dengan 1,5 kurang 15. Min 1,5 Q sama dengan min 13,5, Q sama dengan 9, P sama dengan 15 min Q, P sama dengan 15 min 9. 9-nya diambil dari Q, tadi Q-nya 9. Jadi P-nya adalah 6. Jika keseimbangan pasar setelah kena pajak adalah 9,6. Nah, besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 13,5.
Yang dinikmati oleh konsumen adalah 9, yang dinikmati oleh produsen adalah 6. Dan berikut ini adalah gambar kurvanya. Oke, di sini ada fungsi biaya. Biaya tetap atau VC adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Dengan kata lain, biaya yang jumlahnya tetap meskipun volume kegiatan atau produksinya berubah-ubah. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya total adalah hasil dari penjumlahan biaya tetap dengan biaya variabel atau dengan persamaan matematis TC sama dengan VC plus total FC. Nah, berikut ini contoh soal dari fungsi biaya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabel yang ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang? Penyelesaiannya, VC sama dengan 20.000, FC sama dengan 100 Q. C sama dengan VC plus VC sama dengan 20.000 tambah 100 Q. Jika Q sama dengan 500, C 20 tambah 100, dalam kurungnya 500 sama dengan 70.000. Nah, berikut kurvanya. Oke, di sini ada fungsi penerimaan yang terakhir. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. R sama dengan Q kali P sama dengan FQ. Oke, berikut contoh soalnya. Seorang pedagang tahu bulat menjual tahu bulatnya seharga Rp500 per butir. Dalam sehari tahu bulat terjual sebanyak 1.000. Tentukan bentuk fungsi penerimaan dan hitung besarnya penerimaan pedagang tahu bulat berikut dalam waktu 5 hari. Penyelesaiannya, TR sama dengan 500 Q, TR sama dengan 500 kali 1.000 sama dengan 500 per hari. 500.000 per hari. Penerimaan dalam 5 hari, 500 kali 5 adalah 2.500.000. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang fungsi penerapan linear matematika ekonomi dan bisnis. Mohon maaf jika banyak salah kata dan salah penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.